Far'un ini sebuah cabang. Yajibu hadza satru, wajib pula menutup aurat kharijas sholati aidan, di luar sholat. Jadi menutup aurat itu bukan cuma wajib pada saat sholat, tapi ketika kita di luar sholat sekalipun itu hukumnya wajib menutup aurat. Sing sempurna ra ono manungsa ora duwe dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di kajian teras teras fikih ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa mendawamkan walaupun sebentar, walaupun sedikit yang didapat. Kalau diamalkan, insya Allah bisa menjadi bekal kita di kemudian hari. Kita awali dengan bertawassul kepada Rasulullah SAW dan mendoakan pengarang kitab ini Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Barbari. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajmain. Wa hadiyatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Barbari Al-Fanani wa jami'il auladi. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan. Jumat lalu membahas tentang menutup aurat sebagai salah satu syarat sah dari sholat, ya. Jadi ketika sholat kita wajib menutup aurat. Kemarin sudah dijelaskan bahwa laki-laki auratnya dari pusar sampai ke lutut, ya. Dan sedangkan untuk yang perempuan seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Kemudian kita lanjutkan sekarang. Far'un ini sebuah cabang. Yajibu hadza satru, wajib pula menutup aurat kharijas sholati aidan, di luar sholat. Jadi menutup aurat itu bukan cuma wajib pada saat sholat, tapi ketika kita di luar sholat sekalipun itu hukumnya wajib menutup aurat, ya. Pakaiannya nggak ada yang bersih, gimana? Sedangkan kalau lagi sholat kan wajib suci tuh pakaiannya, kemarin dibahas. Kalau di luar sholat gimana? Walau bisaubi najisin, walaupun menggunakan pakaian yang bernajis, nggak jadi masalah, karena posisinya bukan sedang sholat. Tapi kalau mau sholat wajib menggunakan pakaian yang suci, yang bersih dari najis. Tapi kalau di luar sholat nggak jadi masalah, yang penting auratnya tertutup. Kemudian baju biasa nggak ada, adanya pakai sutra, sedangkan laki-laki kan haram pakai sutra, ya. Tapi di sini dikatakan au haririn lam yazid ghairuhu hatta fil khalwati lakinil wajibu fiha satru. Kalau tidak pakaian yang bernajis ataupun sutra, kalau tidak mempunyai pakaian yang lain. Jadi kalau nggak ada pakaian yang lain lagi kecuali yang bernajis tadi ataupun yang sutra buat laki-laki, ya udah pakai aja, nggak jadi masalah. Jadi hukum menutup aurat itu mengalahkan hukum haramnya sutra buat laki-laki, dan juga
membiarkan hukum najis di pakaian yang biasa karena tidak dalam kondisi sholat. Itu. Nah, itu kalau di tempat yang banyak orang. Kalau di tempat yang sepi gimana? Apa masih punya kewajiban kita untuk menutup aurat? Kalau nggak punya pakaian yang bersih, pakaian bernajis. Kalau nggak ada pakaian lagi, pakai yang ada sutranya. Di sini dijelaskan, lam yajid ghairahu aw haririn lam yajid ghairahu hatta fil khalwati. Demikian pula apabila berada di tempat yang sepi. Jadi walaupun nggak ada lagi orang yang lain yang lihat, ya jangan telanjang, harus menutup aurat. Walaupun tadi harus pakai yang bernajis maupun yang sutra buat laki-laki. Kemudian lakinil wajib fiha satrun. Laki-laki wajib menutup satrus sau'atai rajul. Laki-laki wajib menutup kubul dan duburnya. Wa ma baina surrah wa rukbatin ghairihi. Sedangkan perempuan wajib menutup antara pusar sampai lutut. Kalau saking minimnya pakaiannya. Kalau lumrahnya, kaprahnya kan laki-laki dari pusar sampai lutut. Tapi kalau saking nggak adanya pakaian yang dia miliki, adanya cuma selembar kain, mana yang wajib ditutup? Bagian sau'atain, kemaluannya. Ya, jadi jangan pusar ditutup, bawah kelihatan. Atau pahanya. Nah, atas masih kelihatan. Jadi yang paling vital di bagian sau'atainnya itu, di kemaluannya, baik kubul maupun duburnya. Nah, kalau perempuan saking miskinnya nggak punya lagi baju yang bisa menutup seluruh anggota tubuhnya selain wajah dan telapak tangan, mana yang harus ditutup? Ya dari pusar sampai lutut. Itu buat perempuan dalam kondisi tadi tidak punya pakaian lagi gitu. Ya, alhamdulillah di kita kan semiskin-miskinnya orang kita, sarung mah punya lah yang menutup aurat itu. Tinggal mau atau enggak mempraktekannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tamshu uratan. Janganlah kamu berjalan-jalan sambil terbuka auratnya, sambil telanjang. Itu tidak diperbolehkan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Apa fakhdaka fa innal fakhdha minal aurah." Tutuplah pahamu sebab paha itu termasuk aurat. Nah, ini juga nih, ya. Yang laki-laki ya sama. Wasiyanati saubin minad danas wal gubari ingdal kansil baiti wa kawislin. Di tempat yang sepi boleh membuka aurat sekalipun di masjid asal punya tujuan. Misalnya menyejukkan badan. Saking panasnya hawa di luar gitu kan. Begitu masuk masjid, yakin gak ada siapa-siapa di situ, boleh buka aurat. Tapi dengan tujuan tadi menyejukkan badan. Tapi kalau nggak ada kondisi apa-apa, ya, dia buka-buka, apalagi di dalam masjid, jelas hukumnya tidak boleh. Menjaga baju dari kotoran dan debu ketika menyapu rumah atau mandi. Nah, atau mandi biasanya kita udah lumrah tuh kalau mandi nggak pakai baju. Nggak jadi masalah karena itu ada tujuannya. Tapi lebih afdolnya mandi pun tetap auratnya tertutup. Minimal buat laki-laki sau'atainnya, kemaluannya tertutupi. Kalau perempuan, kalau tradisi zaman dulu apik-apik orang dulu ya, jadi mandi itu pakai kemben, pakai basahan untuk itu ya, untuk menjaga aurat itu. Mandinya di sungai. Ya, bisa jadi juga alasannya itu karena mandinya di tempat umum jadi terbuka, jadi ditutup pakai kemben dan segala macamnya itu. Tapi afdalnya mandi di kamar mandi pun buat perempuan harusnya pakai basahan
ya utamanya. Tapi kalau nggak mau, karena itu ada tujuan khususnya yaitu mandi, lebih cepat, lebih praktis, nggak jadi masalah. Tapi kalau mau dapat pahala afdol, pahala keutamaan, tetap ditutup auratnya. Karena balik lagi di kamar mandi itu tempatnya syaiton, ya rumahnya syaitonir rajim. Itu beres tuh yang nomor 3 tentang menutup aurat. Ada pertanyaan? Ya, enggak. Misalnya dihadapkan buat jadi ada dua pilihan lah. Yang tadi itu kan tidak boleh menggunakan sutra dan yang bernajis. Ketika di kondisi misalnya kita punya sutra dan satunya juga ada pakaian ternyata bernajis gitu. Nah, better tuh yang terbaik tuh yang menggunakan yang mana gitu. Misalnya sutra ternyata nggak bernajis seperti itu. Nah, itu apakah lebih baik kita pakai sutra aja atau yang mana gitu? Kalau dalam kondisi apa? Biasa apalagi sholat? Kalau kondisi ya dua-duanya lah. Kalau misalnya lagi kondisi biasa dan kalau kondisi sholat gitu. Ya. Kalau dalam kondisi sholat diutamakan yang suci walaupun sutra. Gitu ya. Nah, kalau dalam posisi di luar sholat lebih utama yang bernajis tadi. Sebab apa? Kalau sutra itu nunjukin apa? Sombongan biasanya. Jadi ada efek sosialnya juga di situ. Ya, itu mungkin jawabannya. Ada lagi yang lain? Mas Bras, ada? Sebenarnya belum, Pak. Nah, cukup sampai di sini? Ya, karena jadi prinsipnya sedikit demi sedikit, insya Allah yang penting bisa dipahami, bisa diamalkan, insya Allah jadi berkah buat kita semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam uraian terjemah kitab ini. Waqtu asri min akhiri waqti zuhri summa qala wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala 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 Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Oke.